Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Amelia dengan NIM 251011622010 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Di sini saya akan memaparkan materi terkait fonologi. Fonetik. Di sini ada kata konsep mengenai fonetik. Yang pertama, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, bagaimana bunyi itu diucapkan, yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, alat ucapnya ini terdiri dari paru-paru, lidah, dan bibir. Jadi, fonetik ini mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan disampaikan melalui udara. Nah, proses bunyi ini dihasilkan melalui udara, disampaikan melalui udara, terus dihasilkan dari pita suara dan artikulasi. Nah, jadi fonetik ini tuh gunanya jadi komunikasi untuk kita dari bicara dan pendengar tadi. Selanjutnya tuh alat ucap. Alat ucap ini tuh merupakan organ tubuh yang menghasilkan bunyi. Ya, dari lidah atau bibir. Paru-paru ini sebagai sumber udara. Jadi, yang menghasilkannya itu adalah pita suara. Jadi, pita suara menghasilkan getaran yang akan menghasilkan bunyi. Nih. Dan bibir sebagai pembentuk bunyi. Misalnya pada bunyi P. P itu kan dua belah bibir atas dan bibir bawah bersentuhan. Kayak P. Terus ada juga huruf T. T ini dimana lidah menyentuh gigi atas atau langit-langit. Seperti itu. T. Jadi menyentuh gigi atau langit-langit atas. Ujung lidah ya. Selanjutnya tuh proses pembunyian. Dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melewati pita suara. Nah, yang dihasilkan ini bunyi suara seperti B dan D. Jika tidak bergetar, maka menghasilkan bunyi tak bersuara seperti P dan T. Setelah itu udara dibentuk oleh alat ucap di rongga mulut atau hidung sehingga menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Seperti bunyi M yang keluar melalui hidung. M. Gimana itu? Nah, jenis bunyi dari ketiga ini yaitu ada bunyi vokal yang terus ada bunyi konsonan sama diftong. Bunyi vokal ini dihasilkan tanpa hambatan seperti a, i, u, e, o. Jadi keluar tanpa ada hambatan.
Kalau bunyi konsonan dihasilkan dengan hambatan seperti huruf B, K, dan T. Sedangkan pada diftong adalah adalah gabungan dua vokal dalam suku kata. Misalnya pada kata rantai terletak pada akhir yang di bagian sini. Di bagian sini. Terus kata lainnya danau. Jadi untuk katanya ini di akhir lagi. Danau. Yang di bagian au dan ai tadi. Selanjutnya tuh ada unsur suprasegmental. Ini adalah unsur yang mempengaruhi bunyi bahasa seperti tekanan, keras atau lembut, nada nih, tinggi atau rendah, dan jeda, berhenti sejenak. Unsur ini tuh dapat mempengaruhi makna kalimat. Misalnya pada perbedaan jeda dalam kalimat bisa membuat arti menjadi berbeda. Seperti misal pada pembacaan dongeng. Setiap kalimat pasti memiliki tanda baca seperti titik atau koma. Misalnya tidak ada jeda dalam kalimat itu, maka kalimatnya tidak akan terbaca dengan mudah karena tidak ada jeda, jadi titik dan koma itu menjadi bertabrakan. Nadanya pun menjadi cepat, tidak ada nada kan tinggi ya, tidak ada pokoknya jadi tidak tertata kalau tidak ada jeda itu. Terus ada silabel. Nah, silabel ini adalah suku kata, satuan bunyi dalam kata yang biasanya memiliki satu vokal sebagai inti. Contohnya, kata kelapa terdiri dari 3 suku kata. Kelapa. Nah, sebelum itu tuh ada contohnya tuh kan setiap suku memiliki satu vokal sebagai inti kan. Nah, jadi contohnya itu kelapa ditulis seperti ini. Seperti ini. Tanda ini menjadi menjadi necklace atau atau misalnya ada tanda fonetik kan seperti ini. Nah, seperti ini kan. Terus di selanjutnya itu ada garis miring atau lupa. Garis miring 1
ditandai dengan satu suku kata. Kalau dua berarti ini. Yang bagian ininya lupa nih. Yang pasti ada ini sama ini. Kalau ini gunanya untuk, nah terus ada juga ini, bentar ya. Nah terus tanda yang ini gunanya untuk berhenti di kalimat. Jadi ini cuman digunakan di akhir kalimat, tidak di awal. Kalau di awal digunakan yang tanda fonetik. Nah, terus yang ini kalau lupa yang ini. Pokoknya ini juga digunakan. Terus juga yang tanda plus juga, bukan yang tanda minus ya. Jadi tanda plus yang digunakan. Baik, segitu saja materi dari saya. Maaf jikalau ada kekurangan. Terima kasih.